Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan tentang etik legal dan keselamatan pasien. Ini udah part 4. Yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan materi maupun soal yang berkaitan dengan P3K SKB maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja nomor 1. Bidan R dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Dari pernyataan di atas adalah kewajiban bidan terhadap A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya, atau E. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Nah, kira-kira jawabannya apa? Dan jawaban yang benar adalah A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu ada 6 butir. Di mana yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Dan yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Dan butir yang keenam, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Itulah ke-6 butir kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Lanjut ke soal nomor 2. Bidan D dalam menjalankan tugasnya selalu menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Dari pernyataan di atas adalah kewajiban bidan terhadap A. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. B. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. C. Kewajiban bidan terhadap profesinya. D. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri, atau E. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Kira-kira jawabannya apa ini ya? Oke, dan opsi yang benar adalah C. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Kewajiban bidan terhadap profesinya ada 3 butir, di mana yang pertama, setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang kedua, setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan kebidanan komunitas, meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Itulah kewajiban bidan terhadap profesinya yang ada 3 butir di dalamnya. Lanjut ke soal nomor 3. Pengungkapan rahasia kesehatan klien hanya dapat dilakukan atas dasar 1. Kepentingan kesehatan klien. 2.
permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. 3. Persetujuan klien sendiri. 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai pengungkapan rahasia kesehatan klien? A. Hanya pernyataan 1 dan 2 yang benar. B. Hanya pernyataan 2 dan 3 yang benar. C. Hanya pernyataan 3 dan 4 yang benar. D. Semua pernyataan salah. Atau E. Semua pernyataan benar. Dan jawaban yang benar adalah E. Semua pernyataan benar. Pengungkapan rahasia kesehatan klien hanya dilakukan atas dasar yang pertama kepentingan kesehatan klien, kedua permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, dan yang ketiga persetujuan klien sendiri dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi udah cocok jawabannya E, semua pernyataan benar. Lanjut ke soal nomor 4. Sesuai dengan ketentuan, pemerintah daerah atau kota wajib menerbitkan surat izin praktek bidan atau SIPB paling lama dalam jangka waktu A. 7 hari kerja sejak pengajuan diterima, B. 10 hari kerja sejak pengajuan diterima, C. 15 hari kerja sejak pengajuan diterima, D. 20 hari kerja sejak pengajuan diterima, atau E. 30 hari kerja sejak pengajuan diterima. Kira-kira jawabannya apa? Oke, dan jawaban yang benar adalah C. 15 hari kerja sejak pengajuan diterima. SIPB diberikan oleh pemerintah daerah atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat bidan menjalankan prakteknya. Pemerintah daerah atau kota harus menerbitkan SIPB paling lama 15 hari kerja sejak pengajuan SIPB diterima. Jadi 15 hari ya jawabannya. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang bidan warga negara asing atau WNA yang ingin praktik di Indonesia dapat memperoleh surat tanda registrasi atau STR sementara dan surat izin praktek bidan atau SIPB setelah A. Mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Kesehatan tanpa evaluasi kompetensi, B. Mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi bidan di negaranya, C. Mengikuti evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, D. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di negara asal, atau E. Melampirkan sertifikat pelatihan internasional. Dan jawaban yang benar adalah C. Mengikuti evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidan warga negara asing yang akan menjalankan praktek kebidanan di Indonesia wajib memiliki STR sementara dan SIPB, di mana STR sementara dan SIPB diperoleh setelah bidan warga negara asing mengikuti evaluasi kompetensi. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Dan jangan lupa untuk bergabung di grup diskusi kita yang ada di Telegram. Di sana aku sering share soal sebelum aku upload di YouTube. Dan seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Kehidupan yang indah selalu dibangun dari perjuangan. Oke, tetap semangat!